Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian fikih kita menggunakan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji tentang kelanjutan dari prosesi pengurusan jenazah ya, yang merupakan fardu kifayah, yaitu pada hal tentang mengkafani mayit dan mensolati mayit atau jenazah. Tentu dalam hal ini adalah jenazahnya muslim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, ai hadza faslun. Ini suatu fasal. Fi takfinil mayyiti, di dalam membahas tentang cara mengkafani jenazah atau mayit. Nah, ini sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa penyelenggaraan jenazah ini yang paling utama adalah keluarga. Yang paling diutamakan adalah keluarga. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, ya, sampai mengubur ini, ya. Nah, tetapi kemudian ya yang terjadi adalah mungkin karena khawatir ya melakukan kesalahan atau tidak benar sehingga kemudian dikerjakan oleh orang lain. Ya, sebenarnya ini yang paling utama adalah yang paling dekat dengan mayit yaitu keluarga. Maka sampai kemudian mensolati ya kita cukup sedih kalau ada keluarga atau anaknya bahkan ya misalkan atau yang dekat dengan dia misalkan orang tuanya atau yang lain itu sibuk dengan urusan yang bukan fardu. Misalkan adalah sibuk dengan mencari apa itu namanya kursi ya, mencari kursi, mencari konsumsi, terus apa itu tenda, sibuk ke sana kemari nyari itu. Sementara kemudian jenazahnya ini itu diurus orang lain, ya. Padahal mestinya dia yang ngurus itu, yang mencari kursi, mencari konsumsi, mencari tenda itu ya silahkan tetangga atau Pak RT atau siapa justru itu, ya. Nah, ini anaknya malah sibuk mencari kursi, mencari konsumsi, ya, mencari ke sana kemari. Padahal empat hal ini malah
ya dilimpahkan ke yang lain. Ini menjadi sesuatu yang kurang pas sebenarnya ini ya, kurang pas. Oleh karena itu, ya kalau kita mengetahui ya, maka sebaiknya kita yang memegang, karena kita kalau orang tua yang kita wafat itu kita yang pegang sebagai anaknya, kita mengkafani ya. Kalau tadi memandikan, mengkafani, menyolati juga kita ada di soft yang pertama. Jangan sampai pas sholat malah anaknya nggak bisa sholat ya. Anaknya malah di luar nunggu ya kendaraan atau apa sibuk ke sana kemari ya. Ini yang memprihatinkan. Padahal doa yang paling mustajab untuk orang tua itu adalah anaknya. Maka sholat itu ya anaknya yang utama gitu. Kalau bisa menjadi imamnya di jenazah. Kalau tidak ya menjadi makmum yang di soft yang paling paling awal gitu. Jangan malah belakang atau malah justru di luar musola atau di luar masjid. Ngurusi yang lain tadi itu. Ini yang kurang pas. Termasuk juga mengkafani mayit ini. Nah, bagaimana cara mengkafani mayit? Aqallul kafani. Paling sedikit-sedikitnya mengkafani mayit, ya, paling sedikitnya atau tidak boleh kurang dari ini adalah taubun, satu lapis kain. Satu lapis kain ya'ummuhu yang bisa menutupi keseluruhan tubuhnya mayit. Ini paling sedikit itu artinya kalau tidak ada lebih dari itu. Ya, bahkan kalau mayit tidak punya harta sama sekali, tidak punya bahkan untuk beli kain, kafan juga satu helai pun tidak ada, ya karena saking miskinnya, atau dia punya hutang banyak yang kalau seluruh asetnya itu bayar hutang itu masih kurang, ya sehingga tidak mampu membeli kain misalkan, maka itu bisa diambilkan dari baitul mal kita punya, atau ya kemudian bisa disedekahkan orang lain kalau memang nggak punya. Jadi minimal jangan jangan sampai tidak dikafani maksudnya gitu ya. Jadi minimal satu helai kain yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Nah, kemudian dijelaskan kainnya ini yang utama adalah berwarna putih ya. Kain berwarna putih, polos putih, dan yang tidak harus baru. Justru kalau sudah dipakai, sudah pernah ya tidak baru gitu ya. Jadi jangan pas pas wafat beli, itu kurang afdol. Maka ya bisa dibeli sejauh-jauh hari disiapkan ya. Supaya tidak statusnya tidak baru betul. Akan pernah dipakai dia ya. Ya tidak pas wafat baru beli. Meskipun boleh juga ya, boleh juga kainnya baru beli ya silahkan kalau memang belum punya, tapi kalau sudah ada itu lebih baik. Jadi bukan baru betul dan putih ya, putih polos itu kainnya. Kemudian wa akmaluhu, sempurna-sempurnanya yang atau ya afdolnya kain kafan ya, mengkafani mayit itu lirojuli untuk laki-laki salah sulafaifa itu ada 3 lapis ya, tiga lapis kain ya. Kalau satu lapisnya bisa menutupi keseluruhannya kira-kira berapa meter begitu ya. Kalau dewasa bisa 3 sampai 4 meter begitu ya. Kemudian dibungkus 3 lapis. Setiap lapisan itu sempurna, menutupi sempurna semua. Ya. Jadi bukan 3 lapis itu bawah, tengah, atas, bukan, tapi lapis sempurna ya 3 kali. Gitu. Untuk laki-laki. Walil mar'ati, dan untuk perempuan komisun. Ini yang utamanya. Yang utamanya adalah ini komison, yaitu adalah baju gamis. Tapi baju gamis putih polos, ya tidak perlu dimotif apapun, karena justru ketika mayit itu menggunakan perhiasan-perhiasan itu diharamkan. Ya, jangan sampai malah dihias, ya atau diberi mahkota, atau diberi anting, kalung, ya perhiasan. Pakai jam tangan itu tidak boleh, itu haram.
Ya, jadi memang tidak ada membawa apapun tubuh ini, kecuali kain kafan saja ini. Nah, itulah Islam, ya. Ya, memang karena lahirnya manusia itu tidak membawa apa-apa, maka kembalinya ke tanah dia juga tidak membawa apa-apa. Harta yang dikumpulkan, ya rumah, mobil semua ditinggalkan, tidak dibawa masuk ke dalam kuburan. Yang dibawa oleh mayit itu adalah amalnya. Jadi maka mereka yang cerdas, dikatakan cerdas adalah mereka yang menggunakan hartanya untuk kepentingan dia. Itu yang cerdas. Artinya apa? Hartanya dibawa mati. Nah, sedangkan harta yang tidak dibawa mati ya ditinggal, rumah, mobil, motor semua ditinggal, tanah, ya. Udah capek-capek ngumpulin, bangun terus mati, ya udah ditinggal semua. Urusan dari ahli waris, kalau punya ahli waris. Kalau nggak punya ahli waris, ya nanti akan diatur oleh negara begitu. Nah, nggak punya ahli waris sama sekali gitu. Ya sudah, dia nggak bisa membawa. Yang dibawa mati ke dalam kuburan nantinya sampai di hari kiamat adalah yang disedekahkannya itu. Jadi itulah harta dia sebenarnya. Harta yang dibawa mati, harta yang dibawa sampai bekal di hari akhir itu adalah harta yang disedekahkan, bukan harta yang ditinggal. Nih, harta yang ditinggal. Maka ya kita dapati di dalam surah Al-Munafiqun, ya. Al-Munafiqun itu salah satu hal yang paling disesali oleh orang mati, yang paling diingini oleh orang mati adalah dia ingin hidup lagi sekejap saja, kemudian dia sedekahkan. Kalau bisa seluruh hartanya itu disedekahkan semua. Itu yang paling diingini oleh orang yang mati. Apa? Kembali ke dunia meskipun sekejap, dia apa? Langsung sedekahkan kalau bisa seluruh hartanya. Ya semaksimal yang bisa disedekahkan tentunya. Karena kalau dia punya ahli waris, itu yang bisa disedekahkan adalah sepertiganya saja. Ya. Lebih dari itu terserah ahli waris. Jadi apakah dia menyetujui, misalkan diwasiatkan seluruh harta saya untuk perjuangan Islam atau seluruhnya saya wakafkan untuk masjid, untuk madrasah, untuk seterusnya misalnya. Maka ahli warisnya ya menyepakati, ya. Kalau memang tidak sepakat, maksimal adalah sepertiga. Ya, itu maksimalnya. Jadi itu yang diinginkan oleh orang yang wafat. Maka jadi mereka yang cerdas adalah mereka yang apa, menggunakan hartanya itu untuk kepentingan dia, untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan orang lain. Justru kita sedekahkan itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Jadi itu mayat hanya membawa kain kafan. Nah, untuk perempuan ini adalah tadi pertama komis, ya, gamis ini. Kok di situ apa? Baju, ya, ya baju. Komis. Baju ini adalah baju yang blong-blongan yang dilubangi di bagian leher. Jadi bagian leher saja masuk, ya, seperti baju begitu. Ya. Tutup sampai kaki, tangan kaki tertutup semua seperti baju. Kemudian khimarun, dan khimar. Khimar itu adalah penutup kepala. Penutup kepala. Wa izarun, dan kalau kita bilang sarung di sini, ya, ya sarung. Sarung penutup di bagian bawah antara pusar ke lutut. Nah, ini bisa dibawahkan lagi sampai kaki. Itu ya kesunahannya seperti itu. Nah, kalau sudah itu udah dipakein gomis apa tadi baju, kemudian kerudung dan izar tadi, sarung, ya. Kainnya dibulatkan di bagian bawah, maka kemudian disempurnakan dengan walifafatani, dan dengan 2 lapis kain. 2 lapis kain. Jadi 5, ya. Satu adalah khamis, ya, itu baju, kemudian kerudung, kemudian sarung,
ya, menutup di bagian bawah, kemudian 2 lapis sempurna, ya, sempurna, ditutup sempurna semua. Itu adalah cara mengkafani mayit. Sebenarnya sederhana, mudah. Ya. Dan ini yang paling utama dilakukan oleh yang paling dekat dengan mayit tadi itu, ya. Sambil ketika mengkafani, ya didoakan, ini orang tua atau istri atau suami didoakan, ya. Tentu berbeda dengan orang yang tidak punya hubungan apapun, dia mengerjakan aja. Tapi kalau ini anak, ya, kesempatan terakhir untuk ya kalau semasa hidupnya misalkan memandikan, ya kalau masih hidup ya bisa memandikan, tapi kenapa pas wafat nggak bisa memandikan? Kalau pas masih hidup bisa mengganti pakaiannya, kenapa pas wafat tidak mau mengkafani gitu kan? Hidup baik sekali melayani orang tua atau melayani yang dekat dengan kita tadi sampai memakaikan baju, maka ketika wafat juga kita yang memakaikan bajunya atau kafannya tadi itu. Dan membayangkan nanti kalau kita dikafani seperti itu. Ya, pelajarannya itu. Tapi kalau kita sibuk tadi, ya, keluar, nyari konsumsi, nyari macam-macam. Akhirnya yang hal fardu kifayahnya ini malah, ya, dilaksanakan oleh, ya, orang lain. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat jenazah. Faslun ay hadza faslun, ini suatu fasal, ya. Fi arkani sholatil janazati, di dalam membahas tentang rukun-rukunnya sholat jenazah. Nah, ini sholat ini yang sangat penting sekali. Ya. Kalau bisa memang seluruh keluarga mensolati mayit. Jangan hanya diandalkan kepada pihak laki-laki. Karena nanti sholatnya di musola atau sholatnya di masjid. Sholat jenazah di masjid, di musola. Ya, jadi di rumah seolah-olah tidak dilaksanakan apa sholat. Begitu. Yang bagus, yang paling baik adalah ketika jenazah atau mayitnya itu sudah di rumah misalkan, kalau belum dimandikan di rumah sakit, ya bisa aja di rumah sakit sudah dimandikan. Tapi yang mandikan di rumah sakit siapa? Begitu. Ya, ya kalau memang bisa dipercaya ya sah. Tapi kalau tidak bisa dipercaya, apalagi rumah sakitnya, eh, mohon maaf kalau dia memang tidak paham hukum agama, asal mandi saja begitu, maka bisa dimandikan lagi di rumah. Ya, dimandikan, segera dimandikan. Dan mandinya mayit itu tidak harus nunggu besok pagi. Ya, misalkan wafatnya ba'da maghrib, ya sudah ba'da isya dimandikan. Supaya apa? Bisa segera bersih. Ya, mandikan, kemudian bisa siap dikafani atau dibungkus saja. Ya, kalau memang kain kafannya belum, ya. Kemudian ya tentu kalau mau mensolati ya dikafani dulu ya, dikafani dulu. Maka bisa disolatkan di rumah. Jadi sebelum dibawa ke musola, disolatkan di rumah. Siapa? Ya mungkin ahli-ahli keluarga yang perempuan-perempuan, ibu-ibu yang tidak ikut mengantarkan ke musola atau ke masjid. Ya mungkin di rumah nih mereka. Ya itu sholat dulu. Jangan sampai tidak sholat. Ya. Caranya adalah dihadapkan, ya. Yang penting sholatnya, ya, itu menghadap ke kiblat. Jadi diatur jenazahnya, kemudian sholat. Ya, nanti kalau bapak-bapaknya sholat di musola atau di masjid silahkan. Jadi ibu-ibu, bagian ibu-ibu yang di rumah, ya bisa mensolatkan mayit ini. Yang utamanya adalah anak-anak. Arkanu sholatil janazati, rukun-rukun dari sholat jenazah, sab'atun, ada 7. Ya, kalau salah satu dari 7 ini tidak dilaksanakan, ya tidak sah sholat jenazahnya. Ini yang kemudian ada sebagian yang tidak mau mensolati karena takut salah. Ya, ini ya. Padahal itu saat mendoakan, ya, kerabat kita, orang tua kita dan seterusnya. Al-awalu, yang pertama adalah an-niyatu, niat. Niat di dalam hati. Ya, kalau dilafalkan niatnya, usolli, jadi ada beberapa kata yang masuk, usolli,
ala hadzal mayyiti, kalau dia laki-laki atau perempuan, hadhil maitati, ya, ada lafal fardu, fardhu lillahi ta'ala atau fardu kifayatin. Jadi fardu kifayah atau cukup fardu. Jadi ada sholat, kemudian untuk mayit, fardu kifayah. Paling tidak itu. Kalau dilengkapi, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin. Jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Itu lengkapnya. Tapi kalau cukup tadi usolli ala hadzal mayyiti fardhon lillahi ta'ala, sudah cukup. Sudah cukup. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, ya bahasa Indonesia. Aku niat sholat untuk mayit ini, ya, fardu karena Allah, atau fardu kifayah karena Allah, itu sudah cukup di dalam hati. Kalau dengan bahasa Arab ya juga tetap di dalam hati. Kalau melafalkan itu bukan rukun, Jadi rukunnya itu di hati niatnya. Meskipun tidak dilafalkan, tapi yang penting adalah di hati. Jadi ada niat sholat untuk mayit fardu kifayah, itu paling tidak itu. Nah, kemudian niat, yang pertama niat. Yang kedua asani, yang kedua arba'u takbiratin, 4 takbir. Kalau 3 takbir ya belum sah sholat jenazahnya, 4 takbir. Takbir pertama, kedua, ketiga, keempat. Takbir pertama tadi takbiratul ihram, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat. 4 kali takbir. Tidak ada ruku, tidak ada sujud ya. Jadi hanya takbir. Itu takbir. Kemudian asalisu yang ketiga, rukun yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadir. Mereka berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau dia mampu berdiri ya harus berdiri. Kalau berdiri ya mampu berdiri, kok duduk ya tidak sah. Beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah tarawih ya. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah itu bisa dengan duduk. Tapi kalau tadi sholat fardu ya, itu kalau dia mampu berdiri wajib, rukunnya dia berdiri. Termasuk juga sholat jenazah berdiri. Kalau tidak mampu berdiri ya duduk. Nggak mampu kok. Nggak mampu duduk ya berbaring ya. Boleh berbaring sholat jenazahnya. Saya kan ada keluarga yang di rumah tadi itu ada yang sakit, tidak bisa duduk misalkan. Dia ingin mensolati ya, asalkan dia punya wudhu, dia suci, silakan sholat dengan berbaring. Gitu. Enggak berbaring atau nggak mau nyolati. Gitu. Kenapa nggak mau nyolati? Nggak bisa berdiri. Nggak bisa dong berbaring. Karena mampunya berbaring. Jadi ini bagi yang mampu berdiri wajib berdiri. Nggak mampu duduk, nggak mampu lagi berbaring. Ar-Rabi'u yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca Fatihah setelah takbir pertama. Ya, takbir pertama Allah disertai dengan niat Allahu Akbar. Tadi sudah sertai dengan niat baca Fatihah. Ya, jadi nggak baca Fatihah ya nggak sah. Makanya harus tahu baca Fatihah setelah takbir pertama. Kemudian setelah takbir kedua membaca solawat. Nah, solawat itu termasuk rukunnya sholat jenazah. Maka yang kelima al-khamis, yang kelima as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, setelah takbir kedua. Baca sholawat kepada minimal Allahumma sholli ala Muhammad minimal. Nah, lengkapnya bisa dibaca sebagaimana sholawat di tahiyat akhir. Kalau memang panjang durasinya ya nggak ketinggalan imam. Ya, jangan sampai ketinggalan imam kita lengkap, malah imam sudah takbir ketiga kita masih sholawat. Tidak boleh. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak boleh ganti dengan nabi-nabi yang lain. Harus Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sunnahnya wa ala ali Muhammad. Kama sholli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, lengkap seperti membaca sholawat di saat tahiyat akhir. Itu lengkapnya. Tapi rukunnya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membaca sholawat tidak sah. Yang ketiga, yang keenam ya. As-sadisu yang keenam. Nah, maksudnya setelah takbir ketiga ini,
ad-du'a'u membaca doa lil mayyiti untuk mayit ba'da salisah setelah takbir ketiga. Nah, setelah takbir ketiga nggak boleh bengong. Ya, bengong nggak sah kamu sholatnya. Ya. Yang sholat-sholat itu memang harus ada yang benar gitu. Jangan semua yang sholat di musola itu nggak tahu semua, akhirnya nggak sah semuanya itu. Kasihan mayitnya itu, kasihan mayitnya seperti itu ya. Paling tidak semua benar itu alhamdulillah. Jadi nggak boleh bengong, harus baca doa. Nah doanya adalah Allahumma kalau dia laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu itu minimal ya. Ada lengkapnya lagi yang cukup panjang. Wajal jantan maswahu akrim nuzulahu wawas imadkhalahu. Seterusnya itu panjang. Tapi biasanya itu tidak kita baca itu nanti imamnya sudah takbir keempat itu. Jadi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jangan dibolak-balik. Laki-laki hu, perempuan ha. Maka kalau mendoakan Allahumma firlahu kalau dia laki-laki, kalau yang mayitnya yang meninggal itu perempuan Allahumma firlaha warhamha. Jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik nanti mengarahnya ke yang lain itu. Itu yang keenam. Yang ketujuh as-sabi'u, yang ketujuh adalah assalamu, salam, sebagaimana salamnya sholat. Maka di sini 4 takbir tadi, ya, setelah takbir ketiga, ya, berarti takbir keempat, setelah takbir ketiga adalah membaca doa untuk mayit, kemudian takbir keempat, nah setelah takbir keempat ini hukumnya sunnah membaca doa. Tidak membaca doa tidak apa-apa. Ini perlu ya, jangan terlalu berat. Ini wah saya nggak bisa nih baca yang kedua ini agak sulit misalkan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Cukup. Dilanjutkan juga boleh. Ya. Kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Birahmatika ya rahman rahimin juga bisa. Ditambahin juga ada, lebih panjang juga ada. Enggak, tidak apa-apa. Nah, yang doa keempat ini, takbir keempat ini tidak baca doa tidak apa-apa, tidak rukun, tapi membacanya lebih 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 utama tentu mendoakan lagi ya, ditambah doanya. Karena doa kepada mayit sudah disampaikan di setelah takbir ketiga. Takbir keempat menyempurnakan menyempurnakan rukun ya. Kemudian membaca doa semampunya, tadi ada bacaannya. Maka setelahnya yang ketujuh adalah assalamu, salam kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, kemudian ada yang menambahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun ini menurut syarih dari kitab Safinatun Najah tidak perlu ditambah wabarakatuh. Itu sebagaimana salam sholat kita. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sudah sah, sudah sempurna. Setelahnya didoakan ya itu sudah di luar rangkaian wajib. Maka silakan didoakan, silakan seterusnya dilanjutkan ya. Tapi yang ini adalah rukun apa namanya yang harus dijalani ketika mensolatkan jenazah. Dan ini harapannya sekali lagi ya adalah kita sendiri yang melakukannya ya. Artinya kita kalau yang wafat itu adalah dekat dengan kita. Ya. Jangan pihak ketiga yang sholat. Malah ini dia nggak sholat malah membayar orang untuk sholat. Dia sholat dikasih. Terus dia nggak sholat. Wah itu terlaluan ya. Jadi kalau bisa dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati, nanti sampai menguburkan itu adalah kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian kajian fikih malam hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma hamdika hamdika la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.